tentunya ada kondisi yang sangat mendesak yang kita memang tidak bisa lagi diam kecuali betul-betul mendorong agar rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini bisa mengakomodir kebutuhan korban. Rasanya sudah terlalu banyak data-data yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual ini dari waktu ke waktu semakin meningkat, dan kita juga perlu memperhatikan mengapa dari jumlah kasus yang sebetulnya diadukan itu kurang dari 30% yang kemudian bisa diproses secara hukum dan diputuskan di pengadilan. Ternyata dalam masyarakat yang sangat patriarkis seperti masyarakat Indonesia, itu kekerasan seksual memiliki karakter yang sangat khas gitu bagi perempuan karena konstruksinya di dalam masyarakat sebagai orang yang menjadi simbol kesucian gitu. Dan karena itulah bahkan perempuan juga menghadapi masalah-masalah yang sangat spesifik ketika berusaha mencari keadilan gitu ya. Jadi yang membuat korban kadang-kadang tidak melaporkan kasusnya itu bukan hanya karena ada intimidasi atau ketakutan balas dendam dari pelaku, tapi budaya yang menempatkan kasus kekerasan seksual khususnya perkosaan sebagai aib, itulah yang sering menghalangi langkah korban untuk melaporkan kasusnya sampai ke proses hukum. Kita juga tahu bahwa tidak semua tindakan kekerasan seksual itu dikenali ya sebagai persoalan pidana, termasuk misalnya yang paling banyak terjadi adalah pelecehan seksual. Nah, kalaupun ada, dia tidak punya definisi yang cukup memahami kedalaman pengalaman perempuannya, alat dan proses pembuktiannya itu masih sangat menyulitkan korban, misalnya saja perkosaan ya, kita butuh memastikan ada tindak kekerasan di dalamnya dengan jejak kekerasan melalui visum dan juga jejak penetrasi vaginal gitu yang harus menggunakan alat kelamin laki-laki, karena kalau bukan berarti dia tidak masuk dalam definisinya perkosaan dan seterusnya itu. Meskipun ada banyak kemajuan di tingkat kebijakan-kebijakan aparat penegak hukum, misalnya peraturan Kapolri tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun kasus-kasus lainnya menggunakan prinsip-prinsip HAM, ataupun dari kejaksaan mengenai tata penanganan kasus bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Bahkan yang terakhir di tahun 2017 ada surat edaran Mahkamah Agung yang sebetulnya mendorong agar hakim-hakim tidak lagi melakukan budaya menyalahkan korban dan budaya menyangkal pada kekerasan seksual, tapi ternyata proses implementasinya kan tidak mudah. Jadi proses menyalahkan korban dan stigmatisasi itu terus dihadapi oleh perempuan korban bahkan di dalam prosesnya. Jadi dianggap sebagai perempuan yang tidak bermoral atau yang memprovokasi, mau karena bajunya berada di tempat yang salah, gampang ditipu daya dan lain-lain. Diskusi yang bahwa kita kan sudah ada undang-undang A, undang-undang B, undang-undang C gitu. Tapi itu selalu segmented begitu. Tidak pernah ada undang-undang yang benar-benar terfokus, tidak hanya anak, tidak hanya saat migran, tidak hanya untuk buruh misalnya, tidak hanya untuk saat KDRT, tidak hanya untuk kejahatan umum yang biasa, tapi yang benar-benar khusus membahas tentang kekerasan seksual itu belum ada gitu. Kita juga tahu tidak ada ketentuan yang betul-betul bisa menegaskan bahwa korban itu perlu dan wajib diberikan pendampingan hukum. Ini agak berbeda dengan posisi perempuan berhadapan dengan hukum sebagai tersangka misalnya. Lalu kita melihat tindak kriminalisasi mungkin yang kawan-kawan kita sama-sama saksikan, misalnya kayak kasusnya Baik Nuril ya, ketika dia melaporkan kasus yang pelecehan yang dia hadapi, justru dia yang dikriminalisasi, trauma yang berulang, stigmatisasi, meskipun pelakunya sudah di penjara ya tetap saja dia dianggap sebagai barang yang rusak dan lain-lain gitu ya. Belum lagi misalnya di lapangan kita bagi korban-korban yang menempuh proses atau jalur hukum gitu ya, ada banyak sekali hambatan yang dialami oleh korban sebenarnya dalam sistem peradilan pidana gitu.
Misalnya terkait tadi saya sudah sebutkan, pertama terkait pendampingan secara medis, psikologis kepada perempuan korban itu memang kan belum diatur gitu ya di dalam KUHP. Lalu tidak terdapat pengaturan tata cara khusus misalnya dalam melakukan proses BAP terhadap perempuan korban. Kemudian tidak ada juga larangan bagi pihak manapun yang akan mempublikasikan perkara misalnya yang dialami korban itu tanpa persetujuan korban. Dan kita tahu betul ya beberapa justru yang paling banyak diekspos itu kadang-kadang pemberitaannya itu adalah korbannya gitu yang sebenarnya menjadi semakin memperberat dari upaya pemulihan itu. Kemudian juga tidak adanya larangan sikap yang memojokkan misalnya atau menyalahkan korban, karena rata-rata dalam pengalaman pendampingan kami masih banyak korban yang justru dilekatkan stigma, tapi bukan hanya dilekatkan stigma, tapi juga dipojokkan dan menyalahkan korban dari berbagai macam pakaiannya dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga belum ada pengaturan soal penyediaan ruang pengadilan yang peka terhadap kondisi psikologis perempuan korban. Penghapusan kekerasan seksual ini seperti oase di tengah gurun tentunya gitu. Dengan banyaknya animo masyarakat yang mendukung, harusnya juga menjadi pertimbangan DPR tidak melihat hanya dalam konteks sulit atau tidaknya, tapi dari apa yang akan kita lakukan untuk mencegah, untuk menindak, untuk memberikan pelindungan dan juga memberikan pemulihan kepada korban. Itu yang harusnya sebenarnya dilihat.